Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan senantiasa Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Walaupun kita masih harus berjauhan dalam beribadah, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa kami banggakan Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, Allah yang hidup itu Tuhan Yesus, yang akan memberkati setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun kami yang ada saat ini Tuhan yang melayani. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami semua. Dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami patahkan juga setiap kuasa-kuasa yang ingin menghalangi kami untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja yang berada di atas setiap kehidupan kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan kejayaan hanya buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, tanyakan pujian buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau hadir saat ini bersama-sama kami Tuhan. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Walaupun banyak rintangan cobaan Tuhan, ujian melanda Tuhan Yesus, tapi kami percaya Engkau selalu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Engkau selalu Tuhan hadir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini kuasa-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami semua Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami, setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan Tuhan lanjutkan ibadah kami saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu akan terus mengalir, Roh-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya buat Engkau. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Allah kita luar biasa, amin. Allah kita Allah yang baik, Allah kita Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kita, amin. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan naikkan pujian buat Tuhan dengan hati bersyukur, amin. Tuhan Yesus tetap setia buat kita. Kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Amin.
Tuhan Yesus baik buat kita semua. Puji Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kita semakin hari semakin percaya dan berharap pada Tuhan bahwa pemulihan akan segera terjadi dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan Tuhan yang tak berkata padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau berbicara kepada kami, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus mengajari kami dengan kuasa firman-Mu, dan urapi hamba-Mu, urapi lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah yang penuh kuasa ini.
Karena firman Allah yang penuh kuasa menyembuhkan kami semua dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan, memberikan kekuatan baru dan menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan bagi mereka yang datang dalam segala pergumulan mereka. Mari Kau memberkati kami dan seluruh jemaat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami sambut firman Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Salam hormat, salam sehat kepada Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Salam rindu untuk semua kaum muda, anak-anak sekolah minggu yang sangat kami kasihi. Tidak terasa bahwa kita sudah 3 bulan tidak bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Betapa kita rindunya untuk kita bersekutu bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini. Tetapi kita akan berdoa terus supaya dalam waktu dekat kita akan segera berkumpul beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di dalam ayat yang ke-21 Mazmur 73 ini mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Hati ini menjelaskan mengenai yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Pemazmur mengatakan ketika hatiku merasa pahit, ketika pikiranku, perasaanku, dan kehendakku merasa pahit. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan demikian. Tatkala hatiku panas. Jadi dalam terjemahan lama, pahit itu dikatakan di sana panas.
tatkala hatiku atau tatkala pikiranku, perasaanku dan kehendakku terasa panas oleh karena kurang sabar, maka Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini pemazmur mengakui bahwa ketika hatinya merasa pahit, ketika pikirannya, perasaannya dan kehendaknya itu pahit, terasa pahit. Dalam terjemahan lama dikatakan bahwa pikirannya, perasaannya dan kehendaknya terasa panas karena kurang sabar. Itu membuat ia tidak mampu memahami hal-hal rohani, membuat dia tidak mampu memahami hal-hal rohani dan hal-hal surgawi. Oleh karena pikirannya, perasaannya, kehendaknya pahit atau panas, sehingga membuat pemazmur ini ia tidak mampu memahami hal-hal rohani, hal-hal surga, membuat pemazmur tidak mampu memahami suara Tuhan, tidak mampu memahami yaitu kehendak Tuhan yang seharusnya terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-22 pemazmur mengibaratkan dirinya sebagai orang yang dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Dalam ayat yang ke-22 di sini mengatakan, aku dungu dan aku tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Oleh karena pikiranku, perasaanku, kehendakku terasa pahit. Oleh karena pikiranku, perasaanku dan kehendakku terasa panas oleh karena kurang sabar, membuat aku tidak mampu memahami hal-hal rohani, tidak mampu memahami hal-hal yang surga, tidak mampu memikirkan bagaimana supaya aku ini dapat beribadah kepada Tuhan, dapat berdoa kepada Tuhan, dapat belajar firman Tuhan. Itu tidak mampu berpikir ke sana. Itu sebabnya di sini dikatakan Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan bahwa dalam ayat yang ke-22 pemazmur mengibaratkan dirinya sebagai orang yang dungu dan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Dungu, tidak mengerti, tidak bisa memahami kehendak Tuhan, tidak bisa memahami rencana Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena pikirannya, perasaannya dan kehendaknya terasa panas oleh karena kurang sabar itu. Hati manusia bisa merasa pahit, hati manusia bisa merasa panas karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesulitan masalah pekerjaan, kesulitan masalah ekonomi, kesulitan masalah keuangan, apalagi musim-musim wabah penyakit ini, tidak ada income, tidak ada uang masuk. Semua orang merasa kesulitan.
semua orang merasa bermasalah dengan ekonomi itu, dengan keuangan. Kesulitan atau masalah rumah tangga. Hati manusia bisa merasa pahit, hati manusia bisa merasa panas oleh karena tidak sabar, oleh karena kurang sabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-23 pemazmur mengatakan, sekalipun demikian aku tetap dekat pada Tuhan. Sekalipun hatiku terasa panas, sekalipun pikiranku, perasaanku dan jiwaku terasa pahit, aku tetap di dekat Tuhan. Haleluya. Aku tetap di dekat Tuhan. Sebab Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita di dekat Tuhan, maka Tuhan selalu memegang tangan kita, mengangkat kita, sehingga kita tidak terjatuh. Ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, maka Tuhan selalu mengangkat tangan kita, sehingga kita tidak akan terjatuh. Sekalipun pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita terasa panas oleh karena kurang sabar, tetapi ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, maka Tuhan selalu memegang tangan kita, mengangkat kita, sehingga kita tidak terjatuh. Dan firman-Nya selalu memberi nasihat kepada kita. Firman-Nya selalu menuntun kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Firman-Nya menasihati kepada kita dan menuntun kita untuk kita selalu berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan itu. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Sebab di dalam ayat yang ke-27 di sini dijelaskan, sesungguhnya siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan, apalagi meninggalkannya. Karena di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Ketika masih hidup di dunia, mereka akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita, kehilangan keselamatan, kehilangan pengampunan. Ketika setelah selesai hidup di dunia, maka dia akan masuk neraka. Sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Pantang untuk menjauh dari Tuhan. Pantang untuk meninggalkan Tuhan. Karena ketika manusia meninggalkan Tuhan, ketika manusia hidup jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan itu, maka akan binasa. Firman Tuhan iya dan amin adanya.
bahwa sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pemazmur ketika dalam keadaan hati terasa pahit, pikirannya, perasaannya, kehendaknya terasa pahit, terasa panas oleh karena masalah-masalah yang dihadapi, oleh karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi membuat dia kurang sabar. Maka ketika hal itu terjadi, pemazmur ia merendahkan diri kepada Tuhan. Ia merendahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan menghadapi kesulitan, masalah, ketika perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita terasa pahit, panas oleh karena ketidaksabaran itu, Tuhan mau supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita mempunyai pilihan yang tepat, yaitu hanya menginginkan Allah saja yang bercampur tangan dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-25 bagian B di sini dikatakan, selain Allah tidak ada yang kuingini di bumi. Oleh karena pemazmur ini tetap dekat dengan Tuhan, oleh karena pemazmur ini dia tidak pernah meninggalkan Tuhan barang sedikit pun. Walaupun pernah perasaannya, pikirannya, kemauannya terasa pahit, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Maka di sini dikatakan, selain engkau, selain Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Dalam ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia tetap berharap. Dia memiliki kehidupan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah patah semangat di dalam hidupnya. Tetapi dia selalu berharap kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-28 mengatakan, aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Allah yang begitu ajaib, yang begitu besar, yang begitu luar biasa, pertolongan Allah yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Mari Tuhan Engkau kerjakan firman Allah yang singkat ini ke dalam setiap pribadi kami, supaya firman-Mu itu ya Tuhan menuntun kami. Firman-Mu itulah selalu mengingatkan kepada kami. Firman-Mu itulah memberikan pertolongan kepada kami, sehingga hati kami selalu damai, sejahtera, sukacita di dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu persis bahwa Engkau Allah selalu berada bersama-sama dengan kami. Kami tahu persis bahwa pertolongan Allah itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak, mari Tuhan tolong
hamba-Mu beserta dengan seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami beribadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya menyertai mereka semuanya, memberikan damai sejahtera, sukacita, memberikan kesehatan, umur panjang. Dijauhkanlah kami semuanya, mereka semua, dari segala sakit penyakit, kuasa setan, iblis, roh-roh jahat, roh maut. Itu semua kami tolak dalam nama Yesus. Dijauhkanlah ya Tuhan kami semuanya, beserta dengan seluruh jemaat yang ada beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Dijauhkan dari segala wabah penyakit yang mengerikan ini, yaitu penyakit menular, virus corona. Itu semuanya kami gagalkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan tutup bungkus kami semua dan seluruh jemaat ini dengan darah yang penuh kuasa, sehingga selalu dalam keadaan aman, sentosa dan selamat. Dan Tuhan memberikan kesehatan selalu, memberikan semangat untuk hidup dan memelihara, memberkati, mencukupi, dan bahkan Tuhan menyediakan makanan, minuman, menyediakan berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah bagi kami dan seluruh jemaat-Mu yang selalu berharap akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kuatkan dan teguhkan hati kami seluruh jemaat ini Bapa, supaya kami tetap dekat dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebenaran firman pagi hari ini. Dan apabila kami akhiri pada ini, maka pada pagi hari ini kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya.